Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan karunia Allah, kita semua bisa hadir, berkumpul, bermuajahah, sekaligus masih mampu bertahan hingga menjelang finish. Ini kalau tidak salah hari ke-27 berarti tinggal sekitar 3 hari lagi. Insya Allah kita akan segera menyelesaikan ibadah puasa kita. Kita akan segera berpisah dengan bulan suci Ramadan. Adalah para sahabat beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika menjelang akhir bulan Ramadan itu merasa sedih, sampai mereka melantunkan sebuah syair, wada ya Ramadan, selamat tinggal wahai bulan Ramadan, entah Ramadan berikutnya kita akan bersua kembali atau tidak. Para sahabat dan tentu junjungannya Rasulullah merasa mereka sudah melakukan sangat maksimal, tapi merasa sisi lain merasa kok masih ada saja waktu yang dibuang tidak full untuk ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi betapa sedih para sahabat ketika akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, karena tidak tahu, mereka tidak bisa memastikan Ramadan berikutnya akankah masih bisa berjumpa dengan tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya kembali bisa hadir bersilaturahmi dengan bapak-bapak ibu semua. Jadi hari Kamis kemarin Ustaz Wintoro SPD menghubungi saya, hari Minggu bisa enggak? Insya Allah, karena saya memang berencana pulang ke sini hari Jumat, maka memang Minggu sudah di sini. Saya langsung mengiyakan, tidak pikir panjang-panjang, karena Rodotul Jannah adalah tempat saya dulu di sini belajar, tempat saya dulu di sini mengabdi, mengasah diri dengan teman-teman di sini, dengan bapak ibu semua. Maka ketika ada tawaran dari Ustaz Wintoro, langsung saya akan, insya Allah saya memang kangen dengan bapak ibu semua, dengan nuansa jamaah di sini yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Saya cukup lama di Gunung Agung di Kediri, Ramadannya itu lain, beda dengan di Rodotul Jannah sini. Anak saya itu kangen suasana menjelang buka bersama, dapat takjilan. Di Kediri itu susah dapat, ada sore-sore menjelang maghrib ada takjilan itu sampai harus war takjil, berburu keluar nyari takjil itu harus sampai ke Masjid Agung, ke masjid mana gitu ya, sangat-sangat susah, tidak di Jogja seperti yang banyak di mana-mana tersedia. Bapak Ibu jamaah Masjid Rodotul Jannah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan singkat ini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan hal yang berat. Saya ingin menyampaikan yang ringan saja. Jadi dalam rangkaian ayat tentang ibadah puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terselip ada ayat tentang doa. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 186
183 dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya tentang diwajibkannya puasa, kemudian waktu-waktunya puasa, lalu syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an ayat 185. Wana atas 186 ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di antara rangkaian ayat kewajiban perintah puasa ada ayat tentang doa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam ibadah puasa kita dituntun, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena luar biasa doa ini. Doa ini satu sisi adalah pengakuan kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekaligus juga mengakui kemahabesarannya Allah. Jadi kalau doa itu kebutuhan kita, bukan Allah mengharapkan kita mengemis-ngemis meminta doa kepada Allah, enggak gitu ya. Sepandaian seisi dunia nggak berdoa, nggak bersujud, nggak beribadah kepada Allah, tidak menurunkan sedikit pun kemahabesarannya Allah. Pun sebaliknya, satu pandaian, satu alam dunia bersujud memohon kepada Allah tidak menambah kemahabesaran Allah, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi doa itu adalah murni kebutuhan kita sebagai makhluk yang lemah. Jadi dalam rangkaian ayat ini perintah puasa, di ayat akhir perintah puasa ada ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada ayat tentang tuntunan berdoa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan doa hambaku idza da'an, jika mereka berdoa, jika mereka meminta. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan, wal yu'minu bi, tapi syaratnya berimanlah kepadaku. Ini menarik. Jadi memang berdoa kapan saja, di mana saja bagus, apalagi ini momennya di bulan suci Ramadan. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa di bulan suci Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan mau segera berakhir, mau segera habis. Tingkatkan, perbanyak lagi intensitas waktu berdoanya kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan itu seluruh waktu adalah waktu mustajab, tapi ada waktu yang lebih mustajab lagi. Jadi double mustajab. Ya, double waktu yang tidak ada jarak antara hamba kita dengan Allah Sang Khaliq. Ketika kita melakukan doa dalam waktu bulan Ramadan 30 hari itu doanya sudah tidak berjarak lagi. Apalagi ada waktu-waktu khusus ketika kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkannya. Ini ada salah satunya waktu yang sangat bagus sebenarnya, tapi tidak banyak kita yang care, yang peduli, yang paham. Kita bahkan sering banyak yang abai. Jadi salah satu di antara sekian banyak waktu yang bagus untuk berdoa adalah ketika waktu berbuka puasa, ketika azan maghrib berkumandang. Itu luar biasa doanya. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab itu ketika berbuka itu, ketika berkumandang azan itu mereka semua menggedahkan tangan berdoa kepada Allah. Kebanyakan kita tuh berdoanya tidak tuntas. Doa berbuka puasa kita tuh belum nyebut permohonan kita, keburu ya arhamar rahimin, sudah selesai, sayang sekali, eman-eman. Jadi kalau doa yang kita kenal kalau berbuka itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu sayang sebenarnya. Baru menghantarkan kita Allahumma lakasumtu, ya Allah karena engkau aku berpuasa, wa bika amantu, kepada engkau aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan aku berbuka atas rezekimu ya arhamar rahimin. Sudah selesai, eman-eman. Padahal waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab sekali, waktu yang Allah tidak punya alasan untuk menolak doa-doa kita. Maka kalau doa berbuka puasa menurut hadis itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat domahu wa talakil uruku wa thabtal ajru insyaallah.
Itu sunnahnya kita minum segelas air putih dengan kurma, lalu panjatkan doa sebanyak-banyaknya, doa-doa kebaikan ya, doa tentang kebaikan dunia akhirat, doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Itu waktu yang sangat mustajab sekali. Eman-eman kalau kemudian kita ketika adzan waktu berbuka cuman lakasumtu wa birahmatika arhamar rahimin, lalu minum, makan dan sebagainya, eman sekali waktu diinikan. Jadi saya mengingatkan kepada, khususnya kepada saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, monggo masih ada beberapa hari ke depan termasuk sore ini, manfaatkan betul waktu ketika kita berbuka. Itu adalah waktu yang sangat mustajab sekali. Sampaikan, lantunkan, panjatkan doa sebanyak-banyaknya, doa apapun, doa kebaikan, doa minta hutangnya lunas silahkan, yang belum punya pasangan doa minta kemudahan jodoh silahkan, rezeki dan lain sebagainya, sampaikan semua. Enggak harus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun terserah, Allah Maha mengerti. Jadi ketika duk Allahu Akbar, langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tadi Allahumma lakasumtu, ya Allah karena Engkau aku berpuasa, wa bika amantu, kepada Engkau aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dhahabat doma'u, telah hilang dahaga, wa btalakil uruku, telah basah tenggorokan itu, wa thabtal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah dengan kehendak Allah. Lalu sampaikan doa-doa kita, doa untuk anak kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk urusan-urusan kita, kemudahan rezeki, umur yang panjang, silahkan sampaikan semuanya. Itu waktu yang luar biasa sekali. Jadi eman-eman kalau cuma berdoa kemudian yang biasa kita pakai, eman-eman, tambahkan dengan doa-doa yang lain. Jadi nanti setelah misalnya sudah ada sirine, sudah ada tanda adzan, Allahumma lakasumtu itu, kemudian minum batalkan, lalu panjatkan doa masing-masing, silahkan. Tentu kepentingan, kebutuhan kita masing-masing berbeda-beda nih. Ada yang memang butuh spesifik apa gitu ya, ada untuk keluarganya, ada yang untuk anak cucunya, ada yang untuk kesehatannya, ada yang sedang meniti karir, sedang pengen ini, minta apa, silahkan minta kepada Allah sebanyak-banyaknya tentang kebaikan, tentang apapun, bebas ya. Jadi manfaatkan betul ya, hari ini, besok, lusa, sebelum nanti lebaran. Waktu berbuka adalah waktu yang paling mustajab di saat bulan puasa. Monggo kita manfaatkan betul. Jadi saya ingin mengingatkan khususnya kepada saya pribadi, kepada jamaah sekalian, salah satu waktu yang paling mustajab di bulan puasa adalah ketika waktu berbuka. Dan doa, salah satu doa yang juga pasti dikabulkan oleh Allah adalah salah satunya dari sekian banyak, kita mendoakan kebaikan saudara kita tanpa diketahui oleh orang tersebut. Jadi kita mendoakan orang yang nggak usah woro-woro, nggak usah SMS, nggak usah WA, nggak usah ngechat, nggak usah telepon. Aku udah wis doain kowe lo, nggak usah. Jadi ketika kita, kata hadisnya, barang siapa mendoakan saudaranya suatu kebaikan, maka malaikat yang akan menjawabnya, amin wa alaika. Itu yang menjawab, yang mengaminkan malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, la ya'sunallaha, malaikat itu tidak pernah mengabaikan, tidak pernah mereka bermaksiat kepada perintah Allah, dan wa ya'maruna ma yaf'alun, mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Beda dengan kita. Kita kan manusia, kadang ketika diberikan perintah gitulah, sami'na wa fikirna gitu ya, saya dengar ya Allah dan pikir-pikir dulu deh, bisa enggak gitu ya. Kalau para malaikat itu ketika disuruh ini langsung melakukan itu, nggak ada pikir apa-apa pun gitu ya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati ya Allah. Itu malaikat. Jadi kalau kita mendoakan misalnya gitu, contoh saya misalnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa Pak Wim, tolong berilah dia kemudahan, berilah dia urusan rezeki. Saya mendoakan beliau gitu ya, kemudian menyebut beberapa orang warga sini gitu ya, tanpa diketahui, maka malaikat amin ya Allah wa alaika, dan kamu yang akan juga mendapatkan hal yang sama. Itu malaikat yang mengaminkan, sudah tidak ada jarak lagi. Kalau kita yang berdoa, sangat mungkin gitu ya, kalau kita berdoa, itu doa kita naik ke atas, ada hujan, ada angin, doa kita jatuh lagi gitu ya, nggak nyampe. Tapi kalau malaikat yang mendoakan, insya Allah sudah langsung nyampe ke sana. Jadi salah satu doa yang tidak pernah tidak dikabulkan adalah doa kebaikan, kita mendoakan saudara kita, tetangga kita yang lain tanpa dia ketahui, doa kebaikan, bukan doa yang buruk-buruk. Maka monggo kita bisa tunaikan itu. Ya, kita mendoakan saudara kita sebutkan namanya,
berilah dia kebaikan, kemurahan rizki yang halal barokah, kesehatan, maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Sebutkan beberapa tetangga kita, saudara kita yang lain, itu adalah sungguh luar biasa. Kalau itu dilaksanakan, subhanallah, luar biasa sekali nih. Orang antara satu dengan yang lain saling mendoakan kebaikan gitu ya, walaupun tidak diketahui, walaupun kita tidak woro-woro, walaupun kita tidak menyampaikannya, tapi orang tuh semua sangat berbaik sangka, sangat mendoakan yang lain, tidak ada syakwa sangka, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian dalam hatinya. Sungguh luar biasa sekali. Itu nanti adalah salah satu buah manis dari kawacan dari muka Ramadan, puasa kita selama 30 hari. Kalau sudah tidak ada kedengkian iri hati dalam diri kita, maka Allah akan membalasnya luar biasa sekali. Ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu semua. Pada suatu sore seperti ini gitu ya, Rasulullah sedang ngobrol dengan para sahabatnya, berkumpul di teras masjid gitu. Setelah akhir pembicaraan, akhir pengajian, Rasulullah kemudian menyampaikan, nanti setelah ini akan lewat salah seorang si Fulan lewat kesini, dia adalah calon penghuni surga. Gak lama lewat, kutuk ada lewat orang. Orangnya biasa saja gitu ya, dari segi fisik, dari segi penampilan nggak berjanji lah ya, nggak memperlihatkan bahwa dia itu orang soleh, orang takwa gitu ya. Dia datang ke masjid telat gitu ya, karena mungkin ini nggak seperti jamaah yang ini yang jam 5 on time sudah hadir, sudah nunggu sebelum jam 5. Jadi ketika ada acara pengajian dia telat, ketika sholat mungkin sesekali masbuk gitu, ketinggalan datang gitu ya. Orang-orang pada ngeliat, wah, oh iya kita siapa tuh ini gitu ya. Ada yang kenal, ada yang enggak gitu ya. Hari berikutnya, besoknya, Rasulullah setelah ngadain acara pengajian sore gini kemudian bilang lagi, nanti akan ada lewat setelah ini orang calon penghuni surga. Tidak lama datang lagi orang yang tadi, datang lagi telat, dia baru duduk di pojokan gitu ya, baru datang gitu ya. Sampai 3 hari berturut-turut Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa akan ada datang salah seorang tetangga kita, sahabatnya, dia adalah calon penghuni surga. Salah seorang sahabat penasaran gitu ya, kok ini orang biasa aja, tapi kok Rasulullah sampai menyampaikan berita bahwa dia calon penghuni surga. Saya akan datang ke rumahnya, saya menanyakan apa sih keistimewaan dia. Kemudian dia datang menghadap sahabat yang diramalkan oleh Rasulullah akan masuk surga. Dia ngomong begini, wahai Fulan Abdullah, saya di rumah sedang rame nih sama istri gitu ya. Saya pengen nginep di tempatmu gitu, boleh nggak nih? Saya pengen ngadem gitu ya, pengen curhat lah sama sampean. Gimana, boleh nggak? Oh iya boleh. Boleh tidur di tempat saya. Dia pengen tahu amalan apa yang membuat orang ini kemudian menghantarkan dia calon penghuni surga. Malam pertama gitu ya, dia tidur di rumah Fulan tersebut. Dia melihat ya habis ya sholat 5 waktu biasa, sama seperti dia dan sahabat yang lainnya gitu ya. Malam-malam kadang bangun tahajud, kadang enggak gitu ya. Dia sampai 3 malam mencermati, mengikuti, menyelidik apa nih amalan istimewa apa yang membuat dia dijadikan oleh Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga. Sampai 3 malam dia tidak mendapatkan amalan ibadah yang istimewa. Tidak tiap malam 3 malam itu tahajud full gitu ya, 11 rakaat atau 21 rakaat gitu ya, dilanjut dengan baca Quran sampai subuh, enggak gitu ya, biasa saja sama seperti dia dan amalan yang lain. Akhirnya setelah malam yang ketiga, kemudian si sahabat Rasulullah si B itu kemudian menyampaikan, begini Ki Abdillah, saya itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman kemarin ketika Rasulullah ngaji bareng-bareng dengan kita para sahabat, kok menyampaikan bahwa nanti diceritakan tadi seperti tadi akan ada orang yang lewat, dia adalah penghuni surga, dan sampean yang datang sampai 3 kali itu 3 hari berturut-turut sampean terus yang itu. Saya penasaran amalan apa sih yang sampean amalkan sehingga ditetapkan sebagai calon penghuni surga. Lu nggak ada, saya biasa aja kok seperti yang sampean lihat. Kecewa si sahabat Nabi B itu loh. Oh, iya ternyata orang istimewa ini biasa wae gitu ya. Nggak ada kok, saya nggak apa-apa. Cuman ketahuilah wahai sahabatku, saya tidak pernah punya rasa iri, saya tidak pernah punya rasa dengki, saya tidak pernah ada dendam dalam hati saya. Jadi apapun yang saudara saya lakukan, orang lain, tetangga, saya nggak pernah ambil pusing gitu ya. Saya nggak kemudian memikirkannya, kemudian membuat saya aduh
tetangganya sudah punya beli motor baru nih, wah pusing nih, panas nih, harus beli motor lagi gitu ya, punya TV baru, punya kendaraan baru, punya alat rumah tangga baru, dia nggak, ya sudah itu urusannya. Saya nggak pernah, dalam diri hati saya itu ada rasa iri, dengki, hasud ya kepada saudara muslim yang lain. Allah sudah tetapkan bagiannya masing-masing. Saya nggak pernah ini. Oh ternyata ini gara-gara amalan dia tidak pernah punya rasa iri hati, tidak ada rasa hasad, dengki, dendam di hatinya, maka Allah jaminkan baginya surga kelak. Subhanallah, masya Allah. Jadi dengan kita salah satu tadi amalan mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan, insya Allah hati kita terbebas dari rasa iri dengki itu. Karena apa? Karena dalam hadis dinyatakan Rasulullah menyampaikan, iyyakumul hasad, jauhilah olehmu diri dengki iri hati, karena dengki iri hati itu seperti kayu api yang memakan kayu bakar. Ya sudah, ketika api memakan kayu bakar, hangus itu, habis semua. Ya, jadi monggo Bapak Ibu semua, ini di waktu yang baik, tempat yang baik, bulan yang baik, monggo kita tidak ada kata waktu terlambat, tidak ada waktu untuk kemudian enggak melakukan apapun. Masih ada hari ini dan beberapa hari yang lain, kita manfaatkan betul momentum lebaran ini, momentum puasa ini sebelum nanti masuk ke lebaran Syawal. Yang sudah berlalu ya sudah kita inikan, yang belum mari kita inikan kembali bahwa waktu bulan Ramadan 1 bulan full itu adalah waktu yang mustajab. Nah di dalam waktu 1 bulan full itu ada waktu yang sangat mustajab lagi, yang double pasti dikabulkan, adalah di waktu ketika berbuka. Doakan, sampaikan permohonan kita, doa kita sebanyak-banyaknya, doa-doa kebaikan. Dan salah satu doa yang mungkin tidak dikabulkan adalah doa untuk kebaikan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita yang kita doakan. Gak usah ngomong-ngomong, gak usah woro-woro, gak usah ngasih tahu, gak usah jawil, gak usah ngetak, gak usah ini, pokoknya doakan saja kebaikan. Kalau semua orang sudah mendoakan saudara dengan kebaikan, subhanallah, sungguh indah hidup ini. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, maka sudah sungguh luar biasa. Kalau diri kita sudah tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dengki, sama seperti tadi kisah salah satu sahabat Rasulullah, disampaikan bahwa ini adalah calon penghuni surga. Dia tidak melakukan amalan yang luar biasa, yang hebat, yang ya dia orang lain sholat jamaah gitu ya, orang lain malam tidur istirahat, ya dia tidur istirahat, nggak kemudian semalam suntuk dia berjaga sholat tahajud gitu ya, yang lain tidur dia kemudian nggak tidur, yang lain makan dia puasa full, enggak gitu ya, amalannya sama, tapi yang membedakan adalah dalam hati dia tidak ada iri dengki, tidak ada hasud, tidak ada dendam dalam hatinya. Itu yang kemudian menyebabkan dia mendapatkan jaminan akan masuk surganya Allah. Tentu kita semua berharap, punya harapan yang sama agar nanti kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ini saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata ya, sekarang lagi populer apa nih kata-katanya gitu ya. Jadi dalam bulan puasa ini bukan siapa yang paling hebat di awal, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Ya, jadi ini tadi Mas Ustaz Sintolo menyampaikan di awal Ramadan mungkin begitu banyak, begitu penuh, tapi sudah menjelang akhir, sudah tinggal ya kelihatan gitu ya, tinggal ini. Dalam bahasa fikih, dalam bahasa ini adalah al-mukhtar, orang-orang yang terpilih yang mampu bertahan hingga finish, hingga selesai. Ini tidak banyak. Dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik masih mampu bertahan. Mudah-mudahan Allah juga kita berikan kekuatan hingga nanti akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Kemudian terakhir saya ingatkan, guna menyempurnakan ibadah puasa kita, ada rangkaian ibadah zakat, zakat fitrah yang menjadi wajib bagi setiap jiwa, bahkan bayi yang baru ceret lahir sekalipun sudah wajib diberikan zakat fitrahnya. Itu nanti sebagai penyempurna ibadah puasa kita, jangan sampai lupa. Tadi malam disampaikan oleh pengurus takmir untuk zakat bahan makanan pokok itu beras 2,8 kg ya,
disampaikan tadi malam di sholat tarawih. Kalau uang itu 45.000. Lalu bagi yang mau membayar fidyah, yang tidak mampu berpuasa karena usia udur, karena sakit yang tidak pernah sembuh itu, kemudian fidyah ditetapkan di sini 15.000, ya 15.000 per hari. Nanti kalau tidak puasanya 3 hari dikalikan jumlahnya fidyah. Atau juga ada zakat mal, zakat harta kekayaan kita yang sudah mencapai nisabnya selama sampai 1 tahun ini. Itu jarang sekali yang ya ada yang sudah sadar, sudah paham tentang zakat mal, tapi lebih banyak orang yang lebih peduli kepada zakat mal. Jadi ada perintah untuk zakat mal, tapi banyakan yang memilih zakat mal. Menjelang puasa berakhir, masjid sepi, yang ramai pasar, toko-toko, swalayan, minimarket penuh gitu ya, apalagi yang jualan sandang itu, baju-baju pakaian itu diserbu orang. Yang menyambut datangnya Lebaran boleh-boleh saja, tapi kemudian jangan membuat kemudian melenakan kita pada kewajiban kita untuk mengisi ibadah-ibadah yang bulan suci Ramadan yang eman-eman gitu. Tinggal beberapa hari lagi lewat, nanti kita menyesal kemudian bahwa aduh kok iya kemarin nggak full, nggak maksimal gitu ya. Kita nggak tahu pasti kita masih diberi umur oleh Allah sampai kapan, entah hari ini, setelah ini, entah esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu ya. Jadi memang sungguh benar doa, salah satu doa Rasulullah di bulan dari mulai bulan Sya'ban ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu sungguh luar biasa doanya ya. Jadi saya ada beberapa kawan di Tulung Agung itu, dia punya, ada yang suaminya, teman saya dosen itu seorang ibu dosen gitu ya, suaminya ngajar di luar pulau. Awal Ramadan itu masih bareng buka puasa bareng, ketika pulang ke sana belum ada seminggu, nggak tanpa sakit gitu ya, kemudian nggak ada dipanggil oleh Allah. Jadi balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, belum baru puasa berapa hari gitu ya, belum sempat ini sudah kemudian berpulang ke Ramadhan. Ada yang ibunya gitu, tapi memang ada yang sakit, ada yang enggak tanpa pemberitahuan sakit gitu ya. Umur adalah rahasia Allah, kita nggak akan pernah tahu. Orang yang sudah sakit lama bertahun-tahun gitu ya, yang meninggal malah anaknya yang nggak sakit, itu banyak gitu ya. Jadi yang sakit malah nggak ini. Jadi memang rahasia Allah, maka manfaatkan betul waktu yang tersisa. Maka itulah kenapa kemudian sampai turun kemudian surat Al-Asr wal Asri ya, sangat penting sekali demi waktu ya, demi masa. Karena orang yang beruntung, orang yang berhasil adalah yang bisa memanfaatkan waktu tersebut. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu cukup ketika sudah ada surat Al-Asr, satu surat aja sudah cukup karena kandungan yang di dalamnya. Begitu pentingnya surat Al-Asr. Dulu saya di kampung di Cirebon sana, ketika SD itu Al-Asr itu surat wajib yang dibaca setelah selesai pelajaran sekolah. Setelah itu harus diwajib dibaca untuk mengingatkan betapa pentingnya waktu Al-Asri. Jadi mari manfaatkan waktu yang tersisa, waktu yang ada, mumpung kita masih sehat, mumpung masih diberi kesempatan. Jangan sampai kemudian menyesal kemudian, karena memang orang menyesal itu di akhir, kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di depan pendaftaran, kalau di akhir penyesalan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang salah itu murni dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu adalah al-haqqu min rabbika, kebenaran datang dari Tuhan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.